Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kembali di sini. Dan marilah kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menapaki malam-malam yang begitu berharga, yaitu malam-malam di mana salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah mendapati kita sedang dalam keadaan beribadah pada malam-malam mulia tersebut. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, contoh teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menghantarkan umat manusia kepada cahaya Islam yang terang benderang, hingga kepada kita para pengikutnya di akhir zaman ini. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah tentang pengelolaan harta menurut syariat Islam, tema besar kita. Dan di dalamnya nanti ada kita bahas tentang sedekah, kemudian juga mungkin kita bahas tentang zakat, infak dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menyapa sahabat-sahabat kita di radiopengajian.com yang tersebar di seantero dunia, yang saat ini berkenan untuk menyimak siaran langsung dari pengajian di KBRI Wina. Mungkin langsung saja kita masuki tausiah dari Ustadz Dr. Agus Setiawan, dan kita mungkin perlu waktu 20-30 menit, kemudian kita tutup dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita luangkan dari waktu kita ini sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin langsung saja, tanpa kemudian harus memperpanjang tentang muqaddimah. Sebenarnya materi berkaitan tentang pengelolaan harta, jangankan tentang pengelolaan harta, berkaitan dengan fikih zakat dan akuntansi zakat saja, dia sebenarnya adalah materi untuk pelatihan selama 2 hari mestinya. Tapi kita akan coba mix, kita akan coba hilangkan beberapa hal. Contoh misalnya apa beda zakat, infak, sedekah. Kadang terminologi itu sering kita dengar tapi kita bingung membedakannya. Mirip seperti syaitan, jin, iblis, korin, apa bedanya kadang ya. Tapi saya kira itu akan saya lewatkan ya. Kemudian juga kajian historis bagaimana zakat di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, bagaimana terminologi zakat dalam Al-Quran. Saya hanya ingin masuk kepada satu materi, dan kita akan ada 2 poin. Yang pertama adalah watak dari zakat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara kriteria orang-orang yang mukminin, orang yang beriman adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari Allah, apa yang Allah rezekikan kepadanya. Baik di awal surat Al-Baqarah maupun di awal surat Al-Anfal, Allah menyatakan bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah dia mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati,
sebagian yang kita keluarkan ini nantinya ada yang takarannya itu wajib, ada yang takarannya itu pasti, dan juga pendistribusiannya itu adalah pasti. Dan itulah yang dikenal dengan zakat. Dalam Islam, zakat memiliki beberapa watak, ya, atau yang disebut juga dengan karakter. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, watak dari zakat yang pertama adalah dengan zakat maka akan mendorong, ya, aset terpendam untuk menjadi hal yang produktif. Islam tidak mengajarkan malas bagi pengikutnya, sehingga dengan enak dan ongkang-ongkang kaki, dengan berleha-leha tanpa beraktiviti, tanpa bekerja, dia kemudian mengambil manfaat dari uang yang diinvestasi, dengan uang yang dia serahkan ke bank dan lain sebagainya. Dengan zakat ini maka Islam mengajarkan agar harta yang dimiliki oleh manusia kemudian menjadi sesuatu yang produktif. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sering saya ditanya, Ustadz, kalau tahun ini saya sudah mengeluarkan zakat harta, apakah harta tersebut tahun depan kena lagi? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sepanjang harta itu tidak mengalir, sepanjang harta tersebut tidak menjadi hal yang produktif, maka dia akan kena dengan zakat. Karena Islam tidak menghendaki malas. Tapi ketika dia diputar dan digulir, maka dalam istilah ekonominya, yang aktifannya saja yang akan kena dengan zakat, pasifannya tidak. Contoh misalnya, orang Betawi biasanya suka banyak kontrakan. Ya. Dari tadi kita ngomongin tentang zakat tabungan, zakat harta. Sebagian masyarakat Jakarta, sebagian orang Betawi, duitnya nggak banyak tabungannya, tapi kontrakannya ada berapa pintu. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kajian fikih zakat bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan dari kontrakan, maka itu yang dikenal dengan zakat al-mustaghallat, zakat investasi. Ya. Jadi yang menjadi modal ataupun harta pasifannya, dia tidak kena zakat. Nilai rumahnya nggak kena zakat. Yang kena zakat adalah hasil kontrakannya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika uang tersebut kita serahkan dalam bentuk tabungan, maka sepanjang dia tidak diputar, dia akan kena zakat. Bisa dibedakan, itu yang saya maksudkan. Jadi watak zakat yang pertama adalah mendorong aset terpendam untuk kemudian menjadi sesuatu yang produktif. Sekarang apalagi ada reksadana, ya. Orang masing-masing 200 juta, 1 miliar. Setelah itu ya, kalau kata orang Jakarta, uncang-uncang angge, tinggal terima depositonya tiap bulan. Bahkan maaf, tidak sedikit yang dia kemudian karena memang ada beberapa koleganya meminjam uang di Bank Indonesia, kemudian nyicil rumah, nyicil properti di Australia. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika orang asing membeli properti dengan harga sekian, mereka ada rate-nya, maka dengan sendirinya akan mendapatkan permanent resident. Itu kan rumah, anaknya kuliah di situ dapat permanent resident, dapat subsidi, sisa kamarnya disewakan buat nyicil di Indonesia. Ya. Ada yang seperti ini. Ya. Kembali bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa watak zakat yang pertama adalah mendorong agar aset-aset tersebut, harta yang dia tidak bergulir untuk kemudian bergulir. Makanya kajian zakat semakin kontemporer. Kalau dulu yang termasuk zakat hewan misalnya, kita kenal cuma kambing. Kambing kalau nyampe 40 yang dikeluarkan 1. Sapi kalau nyampe sekian yang dikeluarkan 1. Sekarang orang sudah tidak musim. Dalam artian sudah banyak variasinya. Sehingga jangan sampai kita gelagapan terus, saya punya usaha ayam potong, kena zakat nggak? Kena. Ya. Saya melihara sapi, ternyata diambil susunya. Mirip dengan kontrakan itu tadi. Harga sapinya tidak, tapi hasil jual susunya yang kena zakat. Paham ya? Jadi pasifannya nggak kena. Ketika harta itu digulirkan, pasifannya nggak kena. Ya. Tapi aktifannya yang kena.
Berarti dengan demikian kita bisa bayangkan, yang tadinya nilai rumah sekian puluh juta atau sekian ratus juta, tapi ketika dia digulirkan, kan kontrakan nggak banyak. Jadi semakin itu digulirkan, semakin kecil kena zakatnya. Bisa dibayangkan ya? Bisa dipahami? Saya membayangkan gini, kalau orang punya duit 200 juta di bank, maka dia akan kena zakat 2,5% dari 200 juta. Berapa ibu-ibu dan bapak-bapak? 5 juta. Ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika dia belikan rumah dan rumah itu dikontrakkan ya, dengan 200 juta, rumah misalnya kalau di Jakarta sekitar 10 juta, maka yang kena adalah 2,5% dari 10 juta. Berarti hanya tinggal 300 ribu ya. Lihat bedanya. Karena uang tersebut diputar. Islam tidak mengajarkan malas. Itu watak yang pertama dari zakat. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, watak zakat dalam Islam adalah mengubah mustahik menjadi muzaki. Sehingga sudah banyak dibahas dalam fikih zakat. Bolehkah suatu lembaga zakat untuk memprioritaskan satu daerah? Yang lain tetap dikasih, tapi ini diprioritaskan, dikasih lebih besar agar kemudian menjadi modal, tahun depan dia menjadi muzaki. Paham ya? Jadi yang namanya harta zakat, misalnya katakan kita dikumpulkan. Di Indonesia misalnya Basnas punya target 1,5 triliun ya. Maka sudah dikaji oleh para pakar zakat bahwa boleh sepanjang ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para penerima manfaat yang wajar itu sudah dapat. Fakir miskinnya ya secukupnya, tapi kita memprioritaskan suatu tempat. Sehingga kemudian kita menaik tarafkan mereka-mereka ini yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Kalau tidak akan selamanya begitu. Makanya dalam Islam ya, yang betul-betul dia konsumtif adalah zakat fitrah. Tapi sekali lagi ya, zakat fitrah tidak pernah mampu menaik tarafkan mustahik menjadi muzaki. Makanya prioritasnya hanya kepada fakir dan miskin. Apa yang saya maksudkan? Kalau zakat yang lain, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat investasi, maka para ulama sepakat boleh dalam bentuk program, bukan konsumtif. Kalau dikasih duit seberapapun banyaknya, ibarat kata pepatah, ya sedikit cukup banyak habis. Apalagi di Jakarta panas, cepat mual. Jadi bisa dalam bentuk program. Ya, contoh misalnya, para petani jambu merah di daerah Depok di salah satu kecamatan, mereka selama ini memiliki usaha secara konvensional. Jadi kalau musim jambu merah itu mereka panen dan mereka jual di pasar. Ya. Para pengelola zakat memandang bahwa mereka ini kehidupannya, mohon maaf, mereka adalah mustahik. Tapi kalau kita kasih dalam bentuk uang dan terus-menerus seperti ini, tidak akan berubah dari tahun ke tahun. Maka saya katakan tadi bahwa dia dibolehkan dalam bentuk program. Jadi mereka diajarkan bagaimana mengolah jambu merah tersebut sehingga kemudian menjadi jus jambu merah. Kemudian juga sudah diadakan pendampingan dengan tim ekonomi sehingga nanti hasilnya itu sudah sekarang ya, dan ini sudah sudah bisa dinikmati, dijual di Alfamart dan di Indomaret. Ya. Itu yang kemudian dalam beberapa lembaga zakat dikenal dengan program OVOP, One Village One Product. Ada di daerah Jawa Barat, mereka masyarakatnya mustahik, tapi mereka sebenarnya pengrajin geribik. Tahu geribik ya? Kalau dinding dari bambu gitu ya. Sebenarnya mereka memiliki keahlian ya. Dan tinggal pendampingan ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, zakat ini memiliki watak yang kedua adalah menjadikan mustahik sedapat mungkin menjadi muzaki.